Halo. Oh, oke. Halo, halo. Oke, udah mulai ada yang join nih. Hai, hai semuanya. Oke. Ini ada 3 orang. Sore semuanya. Lagi pada ngapain nih semua? Oke, selamat sore semuanya yang sudah hadir. Thank you sudah bergabung. Sebelum kita mulai, aku mau undang narasumbernya dulu. Selamat datang ya teman-teman di acara Ngobrol Inspirasi Ngopi di 28 Juni 2020. Dan kali ini kita punya narasumber yang sangat menarik ya, yang sangat sudah tidak asing lagi ya. Jadi sebelum kita mulai mungkin aku bisa undang narasumbernya dulu sekarang nih. Oke. Hai, halo Kak Marisa. Hello, hello. How are you? Gimana kabarnya Kak? I'm good. I'm good. How are you? Oke, I'm good. Well, kita sebelum mulai, aku mau nyapa teman-teman dulu ya Kak, dan perkenalan dulu Silahkan, ya. silahkan. Oke, teman-teman semua, selamat datang di acara Ngobrol Inspirasi Ngopi di 28 Juni 2020. Kali ini bersama aku Putri dan tentunya narasumber kita yang sangat menginspirasi kita semua, yaitu Kak Marisa Nasution. Hai Um, semua. iya, halo semuanya juga ya. Oke, mungkin sedikit tentang, aku cerita sedikit tentang Ayap dulu sebelum kita ke topik bahasan kita kali ini. Um, Seperti yang teman-teman sudah tahu, Ayap itu Australia Indonesia Youth Exchange Program, yaitu program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Australia, di mana di sini ada pertukaran pemuda 18 pemuda Australia dan 18 pemuda Indonesia melakukan pertukaran pemuda selama 4 bulan. Dan di sana lebih difokuskan pada social, professional, and cultural exchange. Ya, dan sudah melahirkan beratus-ratus alumni, di mana program Ngopi ini adalah salah satu inisiasi yang sangat baik dari alumni angkatan 2019-2020, dan tentunya bertujuan untuk mengedukasi dan menginspirasi anak muda melalui narasumber yang sudah kita undang di sini. Oke, Kak Marisa, selamat datang. Thank you so much udah meluangkan Thank you for waktu having me. kita di sini. Iya, thank you. Mungkin Kak Marisa bisa perkenalan diri terlebih dahulu ya sebelum kita lanjut lagi. Okay. Hai semuanya. It's nice to see everyone joining. Aku selalu baca di bawah siapa yang selalu ikutan. Nama aku Marisa Nasution. Aku lama tinggal di Jakarta, tapi sekarang aku base-nya di Singapura. Aku selama 12 tahun bekerja di dunia entertainment di Jakarta. Dimulai dengan karir dari VJ MTV sampai jadi tukang gosip, banyak yang bilang. Tukang gosip. Jadi presenter di Trans TV dan kalau kegiatan lainnya lebih banyak ke MC, corporate event speaking, public speaking, ada yang acara on air dan off air, dan tentunya masih sebagai TV presenter. Cuman mulai dari 2 tahun yang lalu, I retired sedikit dari dunia entertainment di Jakarta karena aku pindah ke Singapura, di mana aku melahirkan putri pertama. Dan selama 2 tahun terakhir, aku tinggal di Singapura di sini dan lebih fokus ke bisnis dan 2 anak sekarang. Wow, kalau lihat Instagramnya Kak Marisa tuh happy gitu karena ada foto-foto anaknya banyak di sana dengan pose yang lucu-lucu gitu kan. Iya, kalau sekarang mungkin lebih fokusnya ke motherhood. Kalau dulu mungkin lebih ke, oh malam ini kita kemana? Sekarang lebih, okay, it's 10 o'clock, let's go to sleep.
Kalau bisnisnya gimana Kak? Lancar ya sampai sekarang ya? So far, thank God lancar semua. Kalau aku sekarang dengan hadir putri pertama, aku juga sekaligus bikin bisnis yang namanya Moana, itu Hmm. skincare yang Mhm. bisa dipakai satu keluarga. Jadi back to like motherhood, it's like Mhm. skincare for mama, baby, and daddy. Jadi nggak Oh, ibu, bapak, sama iya. anak punya skincare yang berbeda, jadi sesuatu kayak sabun atau lainnya yang bisa semua bisa semua pakai gitu. So Wow. it's my little passion project karena itu juga dibuatnya di Bali. Jadi Hmm. semuanya made in Ubud dan juga Oh, banyak really? sekali Aku dari Bali tumbuhan. Kak kebetulan. Iya, ya, I saw. Aku sudah stalking kamu di Instagram juga. Oke. Oke, mungkin aku bisa main-main lah ke sana coba lihat ininya Boleh, kantornya boleh, di boleh sana. banget. Kalau situasi Dan udah normal tapi ya Kak ya. oh my God. Kalau sekarang Dewa di mana posisinya? Kebetulan di Bali Utara di Singaraja. Oh, Tapi di hampir Singaraja, setiap oke. minggu ke Denpasar. I Iya. see, oke. Kalau Iya, di kangen banget Singapura ke kan Bali jalan-jalannya. iya betul. Aku juga kangen Mhm. soalnya jalan-jalan di Bali karena di sini juga banyak batasan juga sih Kak. Jadi nggak boleh Iya, ke kota ini, kota itu gitu. Terutama di mhm. wilayah Denpasar gitu. Iya. Adik Kalau aku di tinggal di Singapura gimana? Canggu. Oh di Canggu, oke. Di Iya, iya. Canggu. Jadi dia juga udah bilang udah 3 bulan dia paling cuma keluar rumah cari Iya, makan, habis itu pulang betul. lagi gitu, Iya bener-bener betul. stay at home banget. Mhm. Kalau Kalau di di Singapura gitu Singapura, juga kondisinya. Kalau di Singapura kita selama 2,5 bulan kemarin ada lockdown, dan lockdown Hmm. yang sangat-sangat serius dalam arti kita benar-benar tidak diperbolehkan untuk keluar rumah kecuali untuk ke supermarket atau Mhm. exercise kayak lari, naik sepeda, jalan-jalan sama Mhm. anak sebentar. Mhm. Sudah dari 2,5 bulan juga mandatory untuk menggunakan Mhm. masker kemana-mana. Mhm. Tapi lockdown kita baru saja berakhir Hmm. seminggu yang lalu, Oh, oke. yang Mhm. sebuah hari yang sangat-sangat bahagia buat kita semua. Karena kayak kolam renang di apartemen juga Mhm. tutup, Iya, betul. bener-bener semuanya. Dan Iya. sekarang sudah kembali ke new New normal normal. kita di Bukan Singapura. normal seperti dulu ya, kayak soalnya banyak juga Bukan. teman-teman yang menganggap normalnya balik kayak dulu lagi, padahal sebenarnya beda gitu ya. Betul, pengennya sih seperti itu, tapi Iya. aku berpikir selama tidak ada vaksin untuk COVID Mhm. ini, kita tidak bisa kembali seperti dulu. Iya, Gitu. betul. Kayak Prime Minister di Singapura sempat bicara di sebuah speech, dia bilang Hmm. tidak ada lagi traveling ke Bali untuk weekend gitu. Dan aku ya, wow, Oke. that's actually true gitu, karena pasti Aha. harus karantina di sini, harus Mhm. karantina di sana gitu. Kalau pulang Mhm. karantina lagi, Mhm. Iya, nggak segampang lagi untuk just have like a nice staycation di mana gitu kan. iya, So iya. ya, yeah. That's true. Semoga kondisinya membaik segera ya, Kak ya. Ah, crossing all fingers, benar-benar Iya. crossing all fingers. Iya, iya. Kak, berarti di tengah kondisi kayak gini berarti masih sering olahraga juga ya, Kak? Kalau kita lihat di Instagram kan ada beberapa aktivitas olahraga yang dilakukan seperti itu. Diusahakan. Kalau sekarang di Diusahakan. sini gym juga baru aja buka, cuman Mm-mm. karena putri aku yang kedua masih 2 bulan, jadi kita cuman kayak Hmm. aku yang olahraganya paling aku yoga di sini dengan handphone, mengikuti gerakan dari Oke. online class Heeh. dengan si kecil yang lagi tidur. Kalau dia Mm-mm. bangun, stop dulu, menyusui dulu, lanjut lagi. Jadi yang paling penting adalah time management sih menurut Iya. aku. Betul, betul, betul. Mhm. Oke deh Kak, mungkin kita cukup dengan perkenalan diri dulu ya. Sekarang kita akan ke topiknya langsung Kak, karena teman-teman mungkin sudah Silahkan. nunggu nih. Teman-teman udah nunggu karena topiknya menarik banget, jujur aja. Menurut Aku aku sangat juga tertarik sangat-sangat juga dengan, bagus topiknya. ya betul. Mhm. Oke teman-teman semua, topik kita kali ini seperti yang teman-teman sudah tahu tentang be yourself ya. Especially Mhm. kita akan banyak dapat sharing dari Kak Marisa tentang gimana sih tantangan-tantangannya untuk be yourself gitu ketika masuk ke dunia entertainment khususnya ya Kak ya. Mhm. Nah mungkin dari awal pertanyaan pertama nih, gimana sih Kak Iya. ceritanya cerita tiba-tiba
Kak Mari Sebentar, kan ya, soalnya kayaknya signalnya lagi cantik. agak on off, mungkin dari aku atau dari, oke, one second, the signal at the moment. Hello? Ah, sekarang sudah kembali lagi. Halo, oke. Oke, now I can hear you. Oke, Kenapa nih internetnya agak ini nih? oke, oke. Boleh sekali lagi pertanyaannya? Nggak kedengar. Oke, oke. Pertanyaan pertama mungkin kita Ya, pengen tahu nih Kak, gimana awalnya Kak Marisa tuh pengen jadi presenter gitu. Mungkin masuk ke dunia presenting tuh awalnya gimana ceritanya? oke, buat aku mungkin ceritanya sedikit unik karena aku awalnya emang mulai dari modeling gitu. Oke. Dan di saat salah satu fashion show waktu itu ada juga satu orang perwakilan dari MTV yang lihat aku di fashion show dan dia bilang, Oke. kamu mau nggak coba untuk menjadi presenter di MTV? Presenter. And I was like, I don't know. Aku waktu itu juga bahasa Indonesianya juga nggak terlalu lancar, tapi dia bilang justru karena ini MTV, jadi kita butuh orang yang juga bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Don't forget this was also 10 years ago. Jadi udah lama sekali. Dan waktu itu aku coba casting, aku datang, habis itu dilatih, and setelah 2 minggu, setiap hari aku datang ke studio, latihan, perkenalan sama semua yang kerja kreatif, dari flow director, producer gitu. Dan setelah 2 minggu dilatih, they gave me a show to try, and it somehow worked. Wow. Jadi sebenarnya sudah mencoba banyak hal ya Kak di dunia entertainment ini sendiri. Kan juga sebagai Ya, artis juga ya, maksudnya main sinetron juga ya Kak ya? yes, jadi Ya. Oke. dimulai dari modeling, setelah itu masuk ke VJ MTV sebagai presenter, abis itu ambillah sedikit mulai dari role kecil untuk sinetron, untuk film bioskop, untuk FTV juga. Cuman aku jujur aja merasa selama aku coba main sinetron, aku coba main film, aku coba ini, and it's like acting, it's not my passion gitu. Karena kan ada beberapa orang yang I want to be an actor, I want to be an actor banget, dan aku Ya. ngerasa I like it, tapi nggak passionate banget. Aku lebih Passion passion banget ya. di presenting sebagai presenter, sebagai MC of air untuk corporate. So that's where my heart is gitu. Karena itu aku juga Oke. tidak pernah terlalu serius mengambil arah ke dunia perfilman gitu. Oke. Ketika masuk ke dunia entertainment itu tantangan terbesar apa sih Kak sebenarnya? Baru masuk itu tantangannya Um, apa nih paling? untuk masuk ke dunia entertainment, I think mungkin satu salah persepsi di mana semua orang berpikir you have to be perfect or beautiful gitu. Banyak selalu yang berpikir, oh kamu pasti bisa masuk dunia entertainment karena kamu cantik gitu. Intinya sih seperti itu kan. But think about it, that's not true. You can always like jump into dunia entertainment if you have a talent gitu. Oke, mungkin mungkin seorang cantik, tapi kalau tidak bisa bicara, pasti tidak bisa menjadi presenter yang bagus gitu. Ya. Kalau komedian nggak selalu identik dengan cantik, lebih identik dengan punya karakter sendiri, punya sesuatu Ya. yang membuat mereka istimewa atau yang sangat special, or like something that makes them stick out gitu. Ya. Dan untuk dunia perfilman, bukan berarti semua tokoh karakter sama, selalu ada sesuatu yang berbeda. Jadi itu mungkin satu perception yang selalu dianggap salah oleh semua orang, kayak oh aku kurang cantik untuk menjadi seorang presenter atau seorang aktris gitu. That's wrong. You can always be or try to be whatever you want. You can at least Ya. try. Dan Ya. mungkin salah satu tantangan yang bisa dibilang it's sangat spesifik sih, karena kadang-kadang kayak you try to, karena di modeling for example, di modeling waktu aku mulai, jadi trendnya tuh
sekurus mungkin, setinggi mungkin, kan? Yeah, Kalau sekarang kan trennya lebih, it doesn't matter, boleh yang plus size, boleh yang mungkin ada tato, yang yeah. rambutnya agak quirky, tapi dulu bener-bener stigmanya model tuh harus tinggi, harus putih, harus bener-bener kurus, dan kalau Yeah. bisa nggak ada boobs sama sekali gitu, biar baju muat. So intinya Yeah, yeah. itulah satu tantangan that you Yeah. have to like face aja. Tapi itu selalu tergantung what you're trying to be or you're trying to do. Oke, jadi sebenarnya banyak banget social pressure-nya ya Kak, nggak hanya dari masyarakat, tapi juga dari industri itu menuntut kita ini, menuntut kita itu, ketika di dunia entertainment itu sendiri ya Kak ya. Jadi sebenarnya tantangan untuk Iya. menjadi diri sendiri di dunia entertainment itu challenging. Is it true? Is it true? Dan how do you see it? I think so. I think salah satu masalah untuk menjadi okay, how can I like try and wrap it nicely? Untuk menjadi diri sendiri di dunia entertainment, aku merasa kalau kita baru mulai ya, kalau belum menjadi seseorang gitu. Kalau kita baru mau mulai and you just want to like start in the entertainment industry, dan sebenarnya dalam segala hal dalam kehidupan. Untuk menjadi diri sendiri, you need to have a lot of willpower. Karena pasti ada banyak orang yang ingin merubah kamu untuk menjadi sesuatu yang, apalagi di dunia entertainment, satu karakter yang bisa dijual. Intinya kalau bilang aja kalau sekarang ini ada there's a girl dan dia pengen jadi penyanyi, tapi mungkin manajernya atau tuntutan dari market bilang, oh kita lagi cari penyanyi yang agak quirky, dangdut atau apa gitu, dan sebenarnya dia tidak ingin ambil arah ke situ, tapi mungkin dibuat karakternya seperti itu. So di situ aku selalu merasa di dunia entertainment, dan aku dari dulu selalu bilang itu ke diri aku sendiri, ada seorang Marissa Nasution di depan layar dan ada seorang Marissa Nasution di rumah gitu. Di rumah. Like the person that I am, kalau aku lagi membawakan sebuah acara, atau kalau aku lagi syuting film, kalau aku lagi ngomong sama orang-orang yang emang networking untuk pekerjaan aku, itu bisa dibilang tidak selalu sama dengan orang yang the one that's at home and it's like Netflixing and chilling gitu. It's a totally different person. Yeah. So buat aku sih yang penting you have to put like a border in between. Boleh harus benar-benar bilang okay, this is at work and this is the real me gitu. The real me itu buat teman-teman, dan kalau emang sebuah karakter dibuat untuk dijual di dunia entertainment, this is it gitu. And some people mix it too much menurut aku, but that's like up to them. Tapi kalau Kak Marissa sendiri ngerasanya itu gampang atau sulit, dan gimana strateginya tuh untuk supaya nggak mixed up antara who you are dengan who you are on TV ya gitu? I think it was easier back then. Karena kalau dulu kita semua tidak punya terlalu banyak pressure dari social media. Kalau zaman sekarang kan dari social media siapapun, the positive thing is semua orang langsung bisa interaksi sama kita, and the negative thing is semua orang langsung bisa interaksi sama kita gitu. Yeah, so you get both sides, right? Yeah. So someone can say I love your work, and someone can say I really hate you. You know. And that's like the bad thing. Jadi pressure yang datang dari social media itu menurut aku satu hal yang bisa membuat anak muda zaman sekarang to like get on the wrong path. Satu hal yang aku juga belajar dari waktu aku di Trans TV sebagai presenter untuk Insert Gossip is that a lot is not real, you know. Jadi ada banyak yang, kita akan bikin story seperti ini untuk menjadi viral, abis itu kita nikah untuk menjadi viral, abis itu sudah ada planning untuk perpisahan, untuk berantem, everything just to become famous. Tanpa ada talenta sama sekali, gitu. And that was like something yang menurut aku, like I had a really, really big problem with it. Karena menurut aku, kenapa aku harus ngomongin orang
yang jelas-jelas buat aku sudah membuat sebuah story yang tidak real. Aku harus menyampaikan berita itu ke orang-orang yang nonton dan membodohi semua penonton. So I had a really big like moral problem with it. Yeah, yeah. So that was, I think, probably good at some stage. Yang aku bilang, I'm having a baby anyway, so you know, I take a break. lebih bagus buat apa my mental health sebenarnya. Yeah. Tapi mungkin banyak juga mereka yang kerja di dunia entertainment nggak bisa melakukan itu ya Kak ya, karena itu akhirnya yang membuat mereka merasa stres, kemudian depressed, dan akhirnya memutuskan untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, misalnya taking on drugs, and then melakukan hal-hal yang nggak kurang inilah gitu. Akhirnya banyak yang memutuskan untuk melakukan itu karena mereka nggak kuat dengan tekanan-tekanan itu ya. That's right. Jadi intinya sih seperti itu. Kalau sekarang mungkin banyak sekali orang yang di mana tidak ada batasan antara this is my private life and this is my work life gitu. Banyak sekali orang, apalagi dengan reality TV dan juga banyak sekali YouTube channel yang mengikuti kehidupan orang-orang 100%. Jadi for me it's like what kind of life do you still have yang emang tidak disiarkan secara langsung gitu kan, kita semua tahu Indonesian television gitu disiarkan langsung persalinan XYZ, and I was like really. Jadi menurut aku, buat aku pribadi lebih berharga punya beberapa momen yang benar-benar private that I don't want to share daripada semuanya di share intinya. Tapi juga, well, what do you want? Do you want to be super famous, tapi the price that you pay is with no privacy anymore? Yeah. Or do you want to say, well, maybe I just be a little bit famous so I still have a little bit of privacy? This is like something that you need to figure out before. Gitu. Yeah. Dan kadang apa yang ditunjukkan di sosial media itu mungkin nggak yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan mereka, tapi akhirnya mempengaruhi anak-anak muda Kak, karena mereka berpikir kehidupan para aktor seperti ini, para selebriti seperti ini, akhirnya mereka berusaha mengikutin, tapi ternyata they're not being themselves actually di social media especially ya. Jadi mereka berusaha untuk faking gitu di sana. Dan itu the problem, and I think that's a problem. Do you agree with that? Gimana pandangan? I think it's a huge problem. Karena I will just not name names, but like I've worked in the gossip industry for too long, gitu kan. Jadi ada bilang aja ada satu pasangan yang sebenarnya sudah perempuannya pengen cerai, tapi karena apa? The guy was cheating on her, and she wanted to get a divorce, and they were living together, but karena masih ada banyak kontrak iklan yang mereka berdua. Jadi nggak jadi. So they just keep playing this perfect couple, you know. And I'm just like, why, you know? Jadi hal-hal seperti itu yang menurut aku ya udah, it's like okay, itu apa, your personal happiness yang harus disacrifice, semua demi uang, semua demi fame. Dan menurut aku that's like has nothing to do with like being yourself at all. Dan another thing juga, jangan lupa ada banyak sekali yang kita lihat belakangan ini, sorry to say, tapi ada banyak sekali artis yang nggak cuma nasional, internasional juga yang tidak bisa deal dengan tekanan ini dan in the end bunuh diri. Jadi itu benar-benar sebuah sign kalau mental stress yang bisa dialami kalau tidak ada privacy sama sekali, it can really be damaging. Jadi aku sapa aja semua. Hi. Okay, now I can hear you again. Yeah. Oke Kak. Nah, mungkin kalau kita lihat mungkin dalam semua industri itu pasti ada jatuh bangun ya Kak. Mungkin Kakak juga di dunia entertainment itu ada masa-masa yang cukup down, ada juga masa yang cukup
ya lumayan lah itu bikin happy segala macam. Nah, kira-kira ketika ada jatuh bangun ups and down seperti itu, sebenarnya apa sih yang memotivasi kakak untuk akhirnya kembali lagi nih ke on the right track gitu, on the track yang Kak Marissa inginkan gitu. Um, Well, it's not always easy, tapi yang paling penting menurut aku adalah your own willpower. Dan willpower dalam arti juga kalau setelah seharian kerja dan kita pulang dan aku lihat cermin, apakah aku masih senang melihat diri sendiri? Is what I'm doing still making myself happy? And can I still tolerate myself gitu kan? Dalam arti sering sekali mungkin kalau aku casting tidak dapat perannya atau tidak cocok dengan sesuatu atau mungkin ada satu project yang aku ingin sekali like get involved into it but like I didn't get it, and of course like aku merasa sedih, aku merasa disappointed in myself, tapi at the end of the day I just have to try harder. Dan juga at the end of the day kalau kita mungkin harus ambil sebuah decision dan kita tahu mungkin decisionnya agak shady, you just have to like stick to your own gut and say, seperti aku bilang, if I do this, am I still okay with me? Can I still look at myself and feel the same? Gitu. Jadi itulah juga salah satu hal di mana setelah bertahun-tahun di dunia gosip, terutama aku merasa sedih sekali karena dari aku mulai kerja di sana, kita benar-benar ngomongin orang-orang di dunia entertainment yang punya talent, yang punya prestasi, dan at the end of my time in the TV show, it was just hoax. Apa yang sedang viral, you know, siapa yang lagi membohongi siapa. Jadi tidak ada news yang positif menurut aku, tidak ada news yang benar-benar ngomongin orang yang punya prestasi yang menurut aku harus diomongin. Opa lah. Oke. Hati-hati Kak. Yang juga bisa menjadi idola untuk anak-anak muda. Nah, dan itulah dimana aku merasa I just don't think it's a good fit juga. Jadi kalau tadi ngomongin motivasi, sebenarnya motivasi Kak Marissa lebih dari dalam diri ya. Jadi untungnya bisa memotivasi diri sendiri untuk melakukan itu, untuk berjalan di right track gitu. Tapi banyak orang pada akhirnya dia nggak bisa akhirnya memotivasi dirinya sendiri gitu. Dia membutuhkan orang lain di sekelilingnya untuk akhirnya mendorong dia untuk bangkit lagi. Nah, kira-kira kalau Kak Marissa lihat sendiri nih di antara teman-teman mungkin atau orang-orang yang terlibat di industri entertainment ini, lebih banyak yang mana nih Kak? Lebih banyak orang yang bisa memotivasi dirinya sendiri atau sebenarnya dia butuh atau dependent dengan orang lain yang harus memotivasi dia untuk bangkit lagi gitu? I think it depends. Tapi buat aku juga this is like something yang aku belajar selama 12 tahun, yang benar-benar 12 tahun aku di dunia entertainment, selalu menghadapi masalah-masalah, nggak selalu positive things, also negative things. Dan salah satu hal yang juga sangat pengaruh menurut aku, you should surround yourself with people that support you. Gitu, not people that like put you down. Karena ada beberapa yang aku selalu mungkin bisa bilang fake friends, yang lebih yang hi, bye, tapi tidak ada essence di belakangnya gitu kan. Jadi aku lebih senang seperti sahabat-sahabat aku, they're all hardworking women dengan pemikiran yang sangat open-minded, selalu yang ingin melakukan sesuatu yang positif. Jadi aku juga sangat terinspirasi dari teman-teman aku sekitarnya. Jadi it makes me a better person too. It makes me want to be a better person. Dan itu sebuah bisa dibilang journey to like become yourself. Karena when we talk about like being yourself, it takes a lot of time to figure it out. Apalagi mungkin the person that I was when I was 20, I also look at her and go like, oh my god, I made like some decisions, which is also absolutely normal menurut aku. Kita nggak harus menjadi orang yang sangat
sempurna all the time. It's fine to make mistakes, you learn from the mistakes, and at the end of the day, it's a journey to become your own person. Yeah, Dan itu that's juga true. menurut aku selalu berubah gitu, karena mungkin tahun ini aku sangat-sangat berbeda dengan Marissa yang 3 tahun yang lalu. Dan dengan umur 25 atau 20 atau 18, it's always different. It's ongoing. Yeah. Tapi bagusnya ya Kak, kalau misalnya kita flashback lagi ke kehidupan kita sebelumnya, ketika kita Iya, tahu, oh kita sudah berubah dan berubahnya ke arah yang lebih baik, itu ada iya. kepuasan tersendiri nggak sih Kak sebenarnya? Sangat. Ya, Kadang-kadang tentunya kita selalu ada, oh what if kalau aku ya, melakukan ini. Tapi paling penting mungkin kalau kita at the end of the day bisa bilang no regrets. I don't have regrets. I feel good about the person that I am today. And if you don't feel good about the person that you are today, then you should try and change something. Nah, kalau kita ingin melakukan sebuah change, menurut aku juga banyak sekali seperti like New Year's resolutions. You make New ya, Year's resolutions, you make a list. Dan setelah 1 minggu, you so overwhelmed with this list karena it's too much. Jadi buat aku selalu bilang kalau aku ingin merubah sesuatu atau maybe 10 things, I do one thing in 1 week. Then in 2 weeks, I do another thing. Jadi itu lebih menjadi sebuah habit. Dan abis itu kita bisa change something else, itu bisa menjadi habit lagi. And something just step by step. You don't need to be perfect immediately gitu. So just do it in your own time. That's true Kak, karena aku juga sempat baca sebuah penelitian ya yang menyebutkan bahwa kita itu kadang terlalu fokus pada targetnya, pada hasilnya, tanpa kita memikirkan prosesnya. Kadang pada resolution yang kita bikin banyak sekali listnya, dan itu hanya berupa targetnya aja. Tapi kita nggak membuat list prosesnya bagaimana untuk mencapai itu. And actually that's more important than the target itself gitu sebenarnya. Gitu. Jadi ini bagus sekali sih buat teman-teman juga bahwa kalau kalian ingin membuat resolusi, itu mungkin perlu juga dipikirkan prosesnya ya Kak ya. Jadi gimana caranya untuk mencapai target yang kita mau gitu ya Kak ya. Sangat penting juga, iya. Yeah, How to get there. Iya. Oke Kak, nah kalau kita lihat nih anak muda zaman sekarang nih kan banyak juga mungkin ada beberapa dari teman-teman yang pengen masuk ke dunia entertainment. Tapi ada yang merasa kurang pede nih gitu. Aduh, aku kan introvert gitu. Memang bisa masuk ke dunia entertainment. Nah itu gimana menurut Kak Marissa? I'm actually an introvert. Okay. Interesting. Itulah salah satu hal yang juga sangat-sangat, karena banyak orang selalu berpikir you have to be this like really outgoing person gitu. I'm actually not a social person, not at all. Dalam arti itu yang Marissa dalam pekerjaan dan Marissa di rumah. Marissa di rumah, you can leave her at home for 3 days and she will not leave the house. Benar-benar introvert banget. I don't like people. I just stay at home gitu. Tapi aku tahu karena aku memilih pekerjaan sebagai presenter, aku juga harus a little bit of socializing and networking gitu. Dan itu aku juga melakukan. Tapi itu juga nggak, it's not fake, tapi itu ya sebuah semua yang bisa dibilang yang membantu karakter Marissa Nasution itu. Bukan fake, tapi itulah karakter aku sebagai seorang pekerja, dan ini karakter aku di rumah saja. So if you want to, you can, definitely you can. Dan apalagi kalau kamu merasa kamu punya talent sendiri. Banyak sekali introvert itu penyanyi, di mana mereka mungkin tidak merasa pede untuk menyanyi di panggung yang besar, tapi mereka punya suara yang sangat luar biasa dan ingin menjadi penyanyi. You have to just try. Akhirnya mereka mulai dari cover dulu ya Kak. Jadi cover, kemudian diupload di YouTube, terus akhirnya terkenal gitu. Karena awalnya mereka nggak pede. Banyak sekali. Iya. Jadi selalu ada jalannya. Terus aku ingat sempat mendengar salah seorang selebriti juga, dia mengaku bahwa dia sebenarnya nggak pede banget. Dari kecil dia betul-betul nggak pede. Tapi yang orang lihat di TV itu adalah sosok dia yang sangat pede gitu. Tanpa orang nggak tahu nih ternyata dia di dalamnya tuh sebenarnya nggak pede. Nah, kalau kita lihat dari cerita Kak Marissa juga tadi, mungkin
karena terlibat di dunia entertainment itu sendirilah yang akhirnya membuat kita menjadi pede gitu, yang akhirnya memboosting confidence kita gitu ya Kak ya. Apakah ini terjadi ke teman-teman yang lain juga Kak Marisa? Karena mungkin belum tentu semua mengalami itu. Artinya bahkan semakin dia muncul di TV, mungkin malah semakin dia tahu, oh saya kelemahannya di sini, saya begini, akhirnya dia malah semakin nggak pede. Ada nggak yang kayak gitu kasusnya Kak? Pasti ada juga. Ini mungkin sebuah hal yang juga sangat sulit untuk ngejudge, because everyone is doing something different dan everyone journey-nya pasti berubah. Jadi kita tidak bisa mensamakan apalagi emosi yang semua orang punya kan. Semua it's very individual and personal. Tapi aku yakin ada beberapa mungkin yang juga ngerasa mungkin ada beberapa yang mulai di TV dan setelah sekian lama syuting atau segala hal mereka merasa this is not my thing, I don't want to do that gitu. Tapi kalau for example kalau kita lihat acting, kalau acting kan kita justru bisa memainkan karakter yang berbeda. You are not yourself, you just play someone. Itu mungkin juga bisa sangat membantu seorang introvert untuk mencoba menjadi orang lain, to play a character. You don't have to be an introvert gitu. Ya. Aku setuju banget sih sama yang Kak Marisa bilang tentang introvert ini, karena sebenarnya introvert itu sendiri adalah bedanya sama extrovert itu dari energi kita berada di kerumunan orang gitu. Jadi introvert tuh lebih nyaman dengan dia berada ya sendiri gitu ya, sendiri, atau dia cepat capek kalau ketemu banyak orang. Tapi bukan berarti dia nggak bisa ketemu banyak orang atau nggak bisa tampil di depan orang gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini juga harus bisa membedakan gitu antara orang yang introvert dan orang yang pemalu. Itu beda banget. Kalau pemalu mungkin lebih ya memang dia nggak berani menunjukkan diri seperti itu. Tapi introvert belum tentu seperti itu ya Kak ya. Iya. Jadi mungkin banyak orang berpikir, oh aku seorang introvert, dan mereka berpikir kalau itu sesuatu yang negatif. Menurut aku, kita tidak bisa samakan kata negatif dengan introvert, karena this is like not the case. Introvert mungkin menurut aku lebih, kalau kita mungkin di keramaian, ada ekstrovert yang bisa bicara tentang segala hal. Mau dia bicara tentang weather atau situasi politik, semuanya bisa basa-basi gitu. Kalau aku orangnya mungkin, aku introvert tapi aku nggak bisa basa-basi. Tapi kalau ada sebuah topik yang sangat interesting dan menarik, kita mungkin bisa ngobrol berjam-jam gitu. Jadi bukan berarti aku seorang introvert yang emang tidak ingin ketemu orang lain atau tidak pengen networking. Mungkin cuman aku ada cara networking atau socializing yang berbeda dengan extrovert yang emang energinya sangat-sangat luar biasa. Kayak suami aku, dia seorang extrovert. Dia mau ngobrol sama siapapun bisa berjam-jam tentang topik yang buat aku cuman berdiri, aku dengerin, habis itu aku pergi gitu. And that's fine, that's absolutely fine. Karena dalam hal itu mungkin kita sedikit kayak yin and yang gitu. Buat aku, oh that's great, karena dia seorang extrovert, dia ngobrol sama semua orang, jadi aku nggak harus ngobrol sama mereka gitu. Karena buat aku, I don't need to talk about the weather. It's like boring for me. Gitu. Oke, ya. Nah, balik lagi ke dunia entertainment itu sendiri, Kak. Kalau kita lihat perbedaan antara cewek dan cowok, apakah ada perbedaan nih, tantangan yang dialami oleh cewek dan juga cowok dalam dunia entertainment itu sendiri? Untuk jadi dirinya sendiri, being themselves. Yes, I think a very big thing mungkin untuk perempuan ada lebih banyak social pressure. Social pressure dalam arti sekarang mungkin ada sebuah wave di mana kita ingin equality buat semua orang. Tapi aku merasa mungkin di Indonesia kita belum sampai di status itu di mana benar-benar kita bisa bilang perempuan sama laki-laki sama. Aku masih merasa ada banyak sekali perempuan yang mungkin dapat uang salary yang lebih rendah dari laki-laki, yang mendapatkan lebih social pressure dari orang tua, dari teman-teman untuk menjadi
banyak hal, career woman yang perfect, ada banyak sekali mom shamer, jadi mom yang kurang sempurna, jadi ada banyak tekanan dari berbagai arah menurut aku. Dan kalau di dunia entertainment, sorry to say, but I think there's also a little bit of sexual harassment, di mana mungkin banyak orang berpikir, oh oke, ini mungkin bisa diapa-apain, or like I can like push her a little bit gitu. Jadi aku tidak merasa there's like so much equality yet, tapi kita lagi on the way to a better and fairer future. Ya, ya, itu penting banget ya Kak, karena tidak hanya di dunia entertainment, di luar dunia entertainment pun perbedaan itu masih terjadi ya Kak, dan itu cukup menyedihkan. Masih. Ya, Iya. betul. Karena itu aku tidak bilang, nggak bisa bilang di dunia entertainment saja gitu. Dalam segala hal aku merasa perempuan, what do you call it dalam bahasa Indonesia? Catcalling gitu. Kalau kita lagi jalan sebagai perempuan, kalau kita lagi jalan dan ada, sorry to say, ada abang-abang di warung and you will go, hi mister, you know, things like this, it still happens. Yeah, and I hate it so much sebenarnya. Me too. Oke Kak, nah ini kita udah ada beberapa pertanyaan ya sebenarnya Kak, jadi mungkin langsung ke pertanyaan karena takutnya waktunya kehabisan karena kita asik ngobrol nih Kak. Oke, pertanyaan pertama, tadi mungkin sudah kita bahas sedikit tentang confidence ya, jadi ada yang bertanya, gimana sih Kak cara boosting self confidence khususnya pada anak muda ya, mungkin tidak terkhusus di dunia entertainment saja tapi secara umum gimana sih caranya untuk boosting confidence? Buat aku untuk boosting confidence nobody else can do it but yourself. Karena itu benar-benar harus datang dari sini gitu. Dari sini dalam arti if you want to be confident for something you need to stop listening to other people. Karena kebanyakan yang tidak merasa confidence dengan sesuatu itu datang dari social pressure menurut aku, di mana ada orang-orang di sekitarnya yang membuat orang ini berpikir he or she is not good enough gitu. Maupun itu dari teman-teman sekolah atau dari orang tua, ada beberapa yang juga dari mertua, ada beberapa yang mungkin dari suami atau istri sendiri. So it has to come from within your own heart that you know you are good enough gitu. Dan itu sebuah perjalanan yang semua harus menjalankan sendiri. Ya. Dan kalau bicara tentang boosting our own self confidence itu nggak gampang ya Kak, karena mungkin kita perlu ngasih reward terhadap diri sendiri. Is it true and do you think so atau gimana? Jadi untuk memotivasi diri kita sendiri, rewardnya bisa berbentuk apa aja, misalnya tiba-tiba jalan-jalan kemana, misalnya kalau kita sudah melakukan sesuatu yang baik gitu, misalnya sesuatu yang memang kita, itu bisa menjadi motivasi untuk melakukan to keep pushing hard. Tentunya kita harus melihat mungkin situasinya seperti apa and like what is the goal that you want to achieve. Tapi untuk confidence sendiri like I think it's a personal journey, dan itu juga salah satu step yang kita harus menghadapi untuk menjadi your own true self. Dan karena, kadang aku Nggak, aku pernah keinget jadinya pernah baca buku nih Kak. Jadi dia bilang bahwa kadang kalau misalnya kita ketemu orang, terus orang itu cuek sama kita, kalau kita punya self confidence yang rendah, kita akan mikir kita salahnya apa ya, kok orang itu nggak nyapa kita. Tapi sebenarnya harusnya kita juga bisa berpikir bahwa oh maybe there is something wrong with that person, atau orang itu sedang sedih misalnya, sehingga dia nggak lihat kita, dia nggak terlalu ingin menyapa kita atau apa. Tapi seringkali kita malah balik ke diri kita sendiri. Kita selalu berpikir, ada salah apa salah pakaian kita salah atau bagaimana gitu. Benar nggak sih gitu Kak? Benar. Happens to me all the time. Kalau mungkin aku melihat orang dan mungkin orangnya nggak aku antara yang did I fight with this person? Did I say something wrong gitu kan? Karena kita introspeksi diri dulu. Tapi mungkin ada banyak hal yang bisa terjadi juga.
Jadi intinya, you can also just be the person to bilang, hey, did you see me? What's wrong? Gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Kak, dari Hari ya. If we are an introvert, how do we start to overcome it, Kak? Nah, You don't need to gimana? overcome it at all. Yeah, that's true. That's what I think. Yeah. Benar seperti I Kak don't Marisa think, bilang tadi, it's not a bad thing being an introvert ya. no, I don't think Yeah. so. Karena itu, again, like, karena banyak orang pikir kalau introvert itu negatif dan Yeah. extrovert itu yang positif. It's just two different types of people. Bukan berarti Yeah. yang satu lebih bagus daripada yang satunya gitu. Kalau mungkin introvert, what you mean was like overcoming it. It's again like you don't have the confidence mungkin untuk menyapa orang yang kita tidak kenal gitu kan. Aku selalu sangat-sangat jealous dengan suami yang bisa datang ke semua orang dan bilang, "Hi, how are you? My name is Benedict. I'm from bla 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 bla," gitu. Kalau aku justru yang mikir-mikir dulu, apa gimana ya caranya untuk menyapa orang yang kita tidak kenal gitu. Jadi Yeah. it's not bad, cuman approach-nya emang beda gitu. Beda. Jadi dasarnya atau our comfort zone beda. Buat aku Yeah. mungkin ini juga satu hal yang emang banyak orang tidak tahu gitu. Like I don't like to be touched. And it's very difficult in my job because kalau aku lagi fitting baju atau apa gitu kan, I get touched all the time by like Yeah. desainernya atau apa. So yeah, it's like okay. Dan di mana aku harus melihat ini pekerjaan aku dan apa yang aku harus lakukan untuk masih tetap bisa melakukan pekerjaan ini, and then you slowly maybe become comfortable with like opening your comfort zone sedikit gitu, tapi masih dalam hal yang wajar gitu. Ya, ya. Ini ada juga pertanyaan berikutnya nih Kak. Jadi kalau tadi aku simpulin, there is nothing wrong with being an introvert. Jadi jangan merasa bahwa it's a bad thing. Ya, mungkin caranya aja yang beda, and you have to find it yourself. Gimana caranya untuk akhirnya bisa socialize dengan orang atau bisa mencapai apa yang kamu inginkan gitulah. Artinya harus lebih mengenal diri sendiri gitu ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya ini tentang suicide Kak. Jadi kayak mungkin karena kita saking nggak pedenya, banyak akhirnya yang memutuskan untuk suicide gitu. Kalau kita bukan hanya di dunia entertainment, tapi juga di luar dunia entertainment. And gimana sih menurut Kak Marisa nih, gimana caranya untuk menghindari hal itu supaya nggak terjadi nih? Karena kan banyak sekali kejadian seperti itu ya Kak ya? Ya, kalau ada orang yang punya pikiran tentang suicide, itu juga sudah mungkin kita bisa lihat kalau tidak ada support system yang dekat gitu. Karena kita bisa melihat social pressure sangat-sangat besar, sangat-sangat kuat. Mungkin ada orang yang bully atau ada social pressure dari pekerjaan. It can be anything. Kalau ada hal seperti itu, aku berharap orang itu yang punya thoughts tentang suicide ini punya orang gimana bisa ngobrol. I don't know in Indonesia kalau ada hotline, kalau di negara-negara lain aku tahu ada hotline yang kita bisa telepon. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita bisa telepon ke situ dulu, kita bisa cerita, ada therapist yang sudah ready untuk membantu. Jadi kita harus, aku sih berharap ada cara lain gitu, pasti ada cara lain. Karena sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ada loh Kak sebenarnya untuk telepon kita, kalau kita bisa telepon ke nomor itu. Untuk meminta bantuan psikologis gitu. Jadi mungkin gitu. Karena terkait pandemi sekarang ini akhirnya pemerintah sadar bahwa it's really needed ya. Gitu. Jadi akhirnya ada. Mungkin teman-teman bagi yang belum tahu bisa telepon ke 119. Ini kan informasi buat teman-teman 119 sangat bagus. extension 8. Informasi yang sangat berharga. Iya. Karena betul sekali dengan pandemi ini ada banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan. Masalah penyakit, masalah keluarga, kita nggak tahu, buat semua orang pasti selalu berbeda gitu. Like everyone is on a different journey and everyone has their own problems. Jadi kita tidak bisa ngejudge orang lain.
Yeah, that's true. Nah, dari tadi kita sering ngomongin orang yang low self confidence, tapi ini ada pertanyaan menarik dari Erna. Gimana sih cara menghadapi orang yang overconfident nih, Kak? Kalau tadi kan less confident, sekarang overconfident, gimana nih cara menghadapi orang yang seperti itu? Pernah nggak ketemu dengan orang yang overconfident? Sering sekali. Buat aku sih ada dua. Buat aku again ada harus dibedain. Kalau kita menghadapi orang yang overconfident, apakah kita harus menghadapi orang ini berturut-turut? Is it like your work colleague yang kita harus selalu ketemu setiap hari? You have to talk to them gitu. Kalau emang cuma dalam mungkin socializing atau networking yang overconfident, I would say just let them be gitu. It really doesn't matter anyway. Ya, dan kalau emang dalam hal dekat, kayak kalau mungkin suami aku yang lagi overconfident, you have to press on the brakes. Kadang-kadang aku juga bilang kayak, like, what are you doing? Just stop, you know? Iya, jadi tergantung orang itu siapa ya. Ini Erna bilang, saya sering ketemunya. Oh, kalau emang sering ketemunya, dan kalau emang benar-benar it's bothering you, dan kita emang fed up sekali dengan orang ini, mungkin kita bisa diajak bicara, kita bilang, tapi kita overconfident dalam arti apakah ini juga merugikan diri sendiri gitu. Mungkin kalau dalam pekerjaan dan itu work colleague kan, mungkin dalam satu tim itu mungkin tidak bagus untuk team buildingnya atau sesuatu, or like just like the vibe of the team. Ya itu harus diomongin. Tapi kalau emang cuman teman saja, just let them be, and if it's really a good friend, then you can say something and then it's okay gitu. Oke, ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya Kak sebelum kita nanti selesai. Dari Dwi Chandra, Kak, as a woman kita sering sekali dilihat dari physical appearance, dan tentu sebagai manusia kita memiliki kekurangan. Bagaimana cara Kakak untuk pada SH kekurangan Kakak dari segi fisik? Mungkin maksudnya untuk mengatasi ketidakpercayaan diri karena ada kekurangan-kekurangan yang sifatnya fisik itu tadi, mungkin Kak. I think sebagai seorang perempuan, kita mau sudah sesempurna apa, kita pasti bisa menemukan sesuatu yang kita tidak suka. Pasti. Mau itu sedikit scar atau anything. Kayak aku sekarang juga lagi dalam fase dimana aku baru habis melahirkan, jadi badan sudah tidak skinny dan sempurna kayak dulu. Aku juga setiap hari di depan di depan cermin dan aku bilang, oh, I want this to be like a little bit gone and I want my body back like when I was 18 years old. Tapi at the end of the day, apa yang kita bisa melakukan untuk to feel ourselves, to feel happy, is just accept the way it is and highlight apa yang kita suka. Karena mungkin kalau kita melihat diri sendiri, kita selalu bilang, aku tidak suka ini, aku tidak suka ini. Tapi sebuah exercise yang sangat bagus adalah untuk bilang, oh, hari ini aku merasa aku sangat suka mata aku, atau aku lagi sangat suka rambut aku. So, focus more on that. And if it's weight or something, then at the end of the day, banyak mungkin yang merasa, oh, sebenarnya aku merasa sangat oke dengan badan aku, cuman mungkin teman-teman selalu ngejek karena aku kegemukan atau apa, so don't listen to them. Those I don't think are really your friends. Yeah, that's true. And aku keinget one good friend gitu told me, you have to embrace your ugliness sometimes. That's true, totally. Kayak, it's really strange. Like, I'm actually a person. I'm very much content with myself. I know I'm far from perfect, gitu, but I'm very much content with myself. Jadi aku sekarang lagi badan yang habis melahirkan, tidak sempurna. I'm wearing a size L, you know, it's like, okay. Dan aku baru setahun lalu habis operasi habis operasi usus buntu, tapi karena ada komplikasi, jadi now I have a scar, it's like this big here. And everyone when aku lagi pakai baju renang, oh my god, what happened? Do you want to cover it up? Bisa di laser kok ini. And I was like, I don't care, you know.
it's part of me, it's Yeah. part of my journey, and it's fine. Jadi aku justru kalau seperti scars atau sesuatu yang kayak itu, I really embrace it. Like Yeah. aku ada kayak birthmark yang sangat besar di kaki yang merah, dan selalu banyak banget yang bilang ke di foto di social media, selalu komen, ini bisa dihilangin loh, ini kenapa? And it's like, it's fine, it's my birthmark, aku punya itu dari lahir, and it's a part of me. Emang bisa di laser, bisa hilang, so I would be sad kalau itu hilang. Yeah, I do agree with So, that, Kak. Yeah. Totally agree. Karena We ya cannot tapi all look like Gigi Hadid gitu. iya. Iya, betul. Jadi teman-teman mungkin harus berusaha untuk lebih embracing apa yang kita punya ya. Jadi oke lah kalau misalnya mau ada mengubah sedikit-sedikit ya, it's okay, it's up to you sih sebenarnya ya. Tapi jangan sampai kekurangan-kekurangan itu malah membuat kita jadi nggak pede dan lain sebagainya itu ya Kak ya. Oke, pasti ada kekurangan. Semua perempuan punya kekurangan. Semua laki-laki punya kekurangan. Semua, karena itu namanya juga manusia gitu. Tapi kita semua juga punya kelebihan, dan kita tidak selalu mengambil banyak waktu untuk melihat dan fokus ke kelebihan kita pribadi. What makes us so special is that we're all different. That's like the beauty of it gitu. Yeah, that's true. Oke Kak, nah ini kita sudah di menit ke-56. Nah, mungkin ada sedikit. Oke, mungkin untuk mengakhiri ini kita pengen dengar nih dari Kak Marissa, mungkin kata-kata penutup lah, atau mungkin tips-tips yang Kak Marissa bisa kasih ke kita, ke teman-teman semua tentang gimana sih untuk menjadi lebih pede mungkin, kemudian lebih untuk intinya lebih pede dan ya untuk menggapai mimpi-mimpi kita semua gitu. Yeah. Okay. It's really difficult untuk membuat penutupan yang sangat-sangat singkat gitu. Tapi mungkin salah satu tip yang aku pengen banget kasih ke semua anak muda, first of all, is don't believe anything on social media. Di social media kita portray sebuah kehidupan yang mungkin kelihatan sangat sempurna, atau kalian cuma bisa melihat kayak cuma 1 detik dari kehidupan seorang ini di social media, dan pasti yang di-post selalu foto yang melihat sangat bahagia dan sangat sempurna. It's not like that. We're all people who cry, who have problems gitu. Tapi ada beberapa yang mungkin share itu yang juga bisa jadi bermanfaat, tapi ada banyak sekali orang yang tidak share itu, yang mungkin memperlihatkan sebuah kehidupan yang sangat sempurna dengan mobil-mobil yang sangat mewah atau apa. It's not important, and it's not real. Everyone has problems. So, dan selain itu, to be yourself is a journey. I think dimana kita bisa banyak sekali belajar, tapi at the same time kita juga pasti melakukan banyak sekali masalah, dan semua masalah itu juga menjadi bagian dari perjalanan itu. It's also important to make mistakes, because at the end of the day, the mistakes shape the decisions for your next step. Semua hal pasti ada artinya, and you wouldn't be where you are today if you would have changed something, or if you would have had a perfect journey, you wouldn't be here at this point in your life. Intinya kita harus belajar dari apa yang kita alami ya Kak ya. Iya, karena itu pasti pengaruh our decision making next time when we do it. Oke. Thank you so much Kak Marissa. Aduh, bener-bener senang banget sih ngobrol sama Kak Marissa. You're very welcome. Banyak hal yang membuat kita semoga jadi bermanfaat. Ini. Iya, pastinya bermanfaat buat kita semua sih. Ya, thank you Kak Marissa. Semoga sehat selalu, semoga bisnisnya juga lancar, semua kegiatan-kegiatannya lancar. Thank you so much. Amin. Dan thank you juga buat teman-teman semua yang sudah hadir dan bergabung di ngopi kali ini. See you on the next ngopi, ngobrol inspirasi bareng Ayap Delegates. Thank you. Thank you. See you. Bye. See you. Bye.